membiasakan diri iya pintar semua, membiasakan diri menghormati orang tua. Nah, terima kasih ya karena sudah menjadi anak yang pintar dan mau mendengarkan orang tua, dan terima kasih juga selalu hadir ke sekolah dengan rajin. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, tadi pagi yang paling duluan datang itu ibu lihat Mira ya.
Iya. Hewan. Coba anak-anak lihat apa perbedaan dari makhluk hidup itu. Oh, ada matanya. Iya. Ada hidupnya. Kemudian perhatikan lagi apa persamaan dari mereka.
Iya Lula, tapi setiap hewan punya sistem pernafasan dan alat pernafasan yang berbeda dan unik dan disesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Ayo kita bahas lebih lanjut keunikan dan perbedaan sistem pernapasan dari setiap jenis hewan. Kita mulai dengan pernapasan si Dogi, anjingku. Hihihi. Dogi masuk kepada golongan hewan mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Alat pernafasan mamalia yang hidup di darat mirip dengan alat pernafasan manusia, yaitu hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Mamalia bukan hanya hewan yang hidup di darat saja, Antuko. Soalnya, setahu ada beberapa jenis mamalia yang hidup di air. Mamalia yang hidup di air juga bernafas dengan paru-paru, kan? Iya, tapi dilengkapi dengan katup pada hidungnya. Katup itu menutup saat menyelam dan kebuka waktu muncul di permukaan air untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Contoh mamalia yang hidup di air itu lumba-lumba, paus, dan dugong. Lalu, bagaimana dengan ikan peliharaan, Tito? Bagi hewan yang hidup di air, alat pernafasannya beda, kan? Sebagai hewan yang hidup di air, ikan memiliki alat pernapasan unik yang dapat menyaring oksigen di dalam air yang disebut insang. Insang terdiri atas bentuk insang, lembaran insang, dan tutup insang. Bentuk insang berwarna putih dan terdapat ringgi-ringgi insang sebagai alat penyaring udara pernapasan. Lalu, lembaran insang berbentuk seperti sisik. Insang pada ikan berjumlah 4 lembar yang terletak di sebelah kiri dan kanan kepala yang dilindungi tutup insang berbentuk setengah lingkaran. Aku perhatikan, ikan juga memiliki gelembung renang untuk menyimpan oksigen, kan? Lalu, dia juga bisa mengatur gerak yang turun di air. Pada saat mulut ikan terbuka, air masuk ke rongga mulut dan mengalir menyentuh lembaran insang yang mengandung pembuluh darah. Oksigen yang terlarut dalam air masuk ke pembuluh darah tipis dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran zat makanan. Pada saat mulut ikan tertutup, tutup insang terbuka sehingga air keluar melalui insang dan pembuluh darah mengeluarkan sisa pembakaran karbon dioksida dan uap air. Insang merupakan tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dan uap air. Sedangkan ikan yang hidup di tempat kurang air seperti lumpur mempunyai lipatan pada insang yang disebut labirin yang dapat menyimpan cadangan oksigen. Jenis ikan yang hidup di lumpur itu kan kayak ikan lele, ikan betok, ikan gabus, dan ikan gurami. Kalau burung, pastinya beda dengan ikan. Tahu aku, alat pernapasan burung memiliki kesamaan dengan alat pernapasan mamalia. Hanya saja, burung memiliki suatu alat pernapasan unik yang membantunya saat terbang. Alat pernapasan burung terdiri atas hidung, batang tenggorok, paru-paru, dan pundi-pundi udara atau kantong udara. Pundi-pundi udara merupakan kantong kenyal dan tipis untuk menyimpan udara yang digunakan saat terbang. Selain itu, alat pernapasan istimewa ini juga berfungsi untuk memperkeras suara saat berkicau, meringankan tubuh saat terbang, menyelubungi alat dalam tubuh untuk mencegah kedinginan, dan menjaga kestabilan suhu badan. Pernapasan pada burung ada 2 cara, kan, Tito? Yaitu pada saat sedang terbang dan pada saat tidak terbang. Pada saat burung tidak terbang atau istirahat, udara dihirup melalui hidung dan masuk ke paru-paru. Sehingga paru-paru mengembang dan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Lalu paru-paru kembali menepis dan mengeluarkan karbon dioksida melalui hidung. Betul sekali. Pada saat terbang, burung menyimpan udara di pundi-pundi udara yang berjumlah 5 pasang dan terletak pada pangkal leher, dada depan, dada belakang, perut, dan tulang belakang atas. Udara masuk melalui hidung dan menuju pundi-pundi udara saat burung tidak mengepakkan sayapnya, dan udara keluar menuju paru-paru saat burung menurunkan sayapnya dan mengepiskan pundi-pundi udara. Wow! Kemudian, saat saya terangkat, benih-benih udara akan mengembang kembali dan membawa karbon dioksida dari paru-paru. Dengan
demikian, udara yang di pundi-pundi udara bertukar antara oksigen dan karbon dioksida. Keren! Nah, beda lagi dengan reptil. Hewan melata yang disebut reptil ini bernapasnya dengan paru-paru. Alat pernapasannya sama dengan alat pernapasan mamalia. Reptil ada yang hidup di darat dan air loh, Pipo. Reptil yang hidup di air memiliki lubang hidung yang dapat ditutup sewaktu menyelam. Seperti pada mamalia yang hidup di air, reptil yang hidup di air akan mempunyai kapasitas paru-paru yang besar dan dapat menahan napas di bawah air untuk waktu yang lama saat sedang menyelam dan berenang. Berikutnya adalah Amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Contohnya, kakak. akan mengalami metamorfosis loh, Pipo, yaitu perubahan bentuk dari telur, berudu atau kecebong, sampai kakak dewasa. Setelah menetas, berudu hidup di air dengan 3 pasang insang luar yang terletak di bagian belakang kepala. Insang luar ini berupa lembaran-lembaran kulit luar yang halus dan mengandung pembuluh darah kapil. Setelah berusia 9 hari, berudu mulai bernapas dengan insang dalam yang lama-kelamaan mulai menyusut. Kemudian, paru-paru mulai berfungsi saat kakak dewasa. Selain dengan paru-paru, kakak dewasa dapat pula bernapas dengan kulit. Setelah amfibi, selanjutnya kita akan melihat alat pernapasan pada serangga nih, Pipo. Alat pernapasan serangga terdiri atas spirakel atau stigma dan trakea atau corong nafas. Spirakel merupakan lubang di sepanjang sisi tubuh serangga sebagai tempat keluar masuknya udara ke dalam tubuh atau untuk lubang pernapasan. Trakea itu kan pembuluh-pembuluh darah yang bercabang-cabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga, Pipo. Ya Lola, sedangkan pembuluh yang paling halus disebut trakeol. Peredaran udara ke seluruh tubuh dilakukan dengan bantuan otot yang bergerak memompa aktif disebut sistem trakeol. Jenis binatang yang terakhir nih, lembek-lembek, bergerak, panjang, sering basah. Apakah itu? Cacing. Benar, cacing menyukai tempat lembab dan bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing terjaga kelembabannya, sehingga selalu basah dan berlendir yang memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Melalui pembuluh darah di permukaan kulit yang tipis, oksigen diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran yang berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh melalui permukaan kulit. Darah cacing mampu mengikat oksigen karena mengandung hemoglobin. Nah, ayo kita ulangi bersama-sama apa yang tadi kita sudah pelajari. Jadi ininya, mamalia atau hewan yang menyusui anaknya bernapas dengan paru-paru, termasuk mamalia yang hidup di air seperti paus, lumba-lumba, dan dugong. Mamalia air dilengkapi dengan hidung yang memiliki tato yang menutup saat mereka sedang menyelam di bawah air. Bahkan, ikan bernapasnya dengan insang. Kalau burung, alat pernapasannya terdiri atas hidung, batang tenggorok, paru-paru, dan satu alat pernapasan istimewa yang membantu burung saat terbang yang disebut dengan kundi-kundi udara. Lalu, hewan melata atau reptil bernapas dengan paru-paru. Pada saat masih berduduk, katak akan bernapas dengan insang dan bernapas dengan paru-paru dan kulit saat telah menjadi dewasa. Serangga memiliki spirakel dan trakea sebagai alat pernapasan. Dan yang terakhir, cacing yang bernapas melalui permukaan kulit. Wah, unik-unik ya pernapasan hewan. Jumpa lagi di pembahasan menarik lainnya ya. Nah, bagaimana? Menarik nggak videonya? Tentang apa? Organ pernapasan hewan. Sama nggak organ pernapasannya pada tiap jenis hewan? Beda deh.
dengan Kamira. Apa lagi? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Pinter sayang. Iya. Apa kita main? Bagaimana kamu melakukannya? Apa sayang? Kapan kita bermain? Iya, itu semua kata tanya. Nah, berhubung dengan kata tanya, Ibu akan jelaskan untuk kalian ya apa itu pertanyaan. Pertanyaan itu adalah ekspresi rasa ingin tahu seseorang tentang sesuatu yang dituangkan dalam kalimat tanya yang biasanya diakhiri dengan dia pintar. Tanda tanya. Nah, kata tanya itu ada bermacam-macam. Ada apa? Apa yang kamu lakukan? Apa itu biasanya untuk menanyakan isi atau pokok bahasa. Nah, di mana? Untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kapan kita ke sana? Kapan terjadinya peristiwa itu? Bagaimana? Untuk menanyakan apa? Untuk menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana caranya? Itu kan biasanya. Iya. Jadi hari ini kita hanya membahas 4 kata tanya itu. Kita pergunakan, kita buat menjadi sebuah kalimat berdasarkan teks organ pernapasan hewan. Nah, tadi anak-anak sudah belum mencatat berdasarkan video tadi? Ada nggak? Nah, Ibu suruh tadi kan mencatat. Ah, coba lihat buku paketnya. Ada mind map, peta pikiran di situ. Nah, pertemuan yang lalu di tema 1, pernah kan belajar tentang peta pikiran? Membuat peta pikiran? Ya? Ya, sudah bisa kan ya? Ya, sekarang Ibu minta
Bisa? Ayo. Ayo. Jangan. Sudah? Sudah? Ya. Sekarang tiba saatnya kalian melaporkan. Dari tempat duduk kalian saja ya. Melaporkan hasil dari pekerjaan kalian tadi. Coba. Ibu minta kelompok 1 belum. Kelompok 2 coba laporkan dari situ saja. Siapa yang mau melaporkan hasil pekerjaannya? Yang keras suaranya ya, biar teman-temannya mendengar. Apa nama organisasi mereka? Jawaban bisa. Di mana letak menjelaskan jawaban tempat diletakkan logam pilkada kedua sisi kepada ikan. Tanggapan dari tulisan
Dipaksa pula air tersisa masuk. Kedua organ mulut menyempit dan mulut ditutup secara bersamaan. Tutup insang terbuka, ibaratnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam terserap ke karbon dioksida dikeluarkan. Iya, sekarang kelompok 2. 3, Bu. Kelompok 2 sudah? Sudah. Ya, tadi ya. Oh, kelompok 3. Kelompok 3 sudah? Karena kelompok 1 belum? Sudah? Ya, kelompok 2? Bisa, sudah? Iya, coba laporkan hasil pekerjaannya. Apa nama alat pernapasan cacing? Jawaban, cacing bernapas dengan sulit. Kapan oksigen diikat oleh darah cacing? Jawaban, yaitu pada saat segala masuk melalui kulit. Iya, coba perlihatkan hasil pekerjaan kalian. Iya, jangan malu. Iya. Kapan, bagaimana? Iya. Sekarang kelompok 3 tadi, sudah? Ayo, siapa yang mau melaporkan? Ya, jangan malu. Kita sama-sama belajar. Ayo, nak. Di mana letak nikel jawab di seluruh permukaan tubuh selama. Bagaimana terjadi? Iya, coba perlihatkan hasil pekerjaan. Perlihatkan. Ya, nah, teman-temannya lihat. Sekarang kelompok 4. Ya, siapa yang mau menyampaikan? Ya, ayo. Apa saja nama organ pernapasan otak? Jawaban, insang luar, insang dalam, paru-paru kulit. Di mana letak gelembung udara pada katak? Jawaban, di dalam paru-paru. Iya. Kelompok 5. Laporkan. Apa saja nama organ pernapasan pada reptil? Jawab, paru-paru, hidung, batang tenggorokan. Ya, berarti anak-anak semua sudah memahami ya bagaimana menggunakan catatannya dalam teks organ pernapasan hewan itu, menggunakan teks itu dan menuangkannya dalam peta pikiran. Karena kemarin-kemarin di bab sebelumnya juga ada ya kita membuat peta pikiran. Nah, sekarang Ibu ingin kalian membaca teks tentang organ pernapasan hewan yang ada di buku paket kalian. Baca peta pikirannya. Sini Ibu anukan satu-satu.
organ, nama organnya, proses pernapasannya. Nanti kalian maju ke depan untuk mempresentasikannya. Hai. Halo. Dengar ya. Buatlah gambarnya menurut seperti ada keterangan di atasnya itu. Tidak petunjuk pengerjaannya. Baca dulu. Ya. Nama organnya. Ya, ayo kerjakan. Nama organnya. Ayo. Ayo kerjasamanya ya. Ayo sama-sama dan cepat. Nama organnya. Ayo buat gambar yang bagus. Ya, yang bagus nah ya. Ya, reptil. Ya. Wah, hebat ini gambarnya. Jangan lupa ya nama organnya ya. Waduh. Ya, ayo. Ayo nak, bantu temannya ya. Wah, sudah bagus punya mereka. Kecebong itu ya kelihatannya. Ya. Iya, kecebong. Nah, kecebong tadi kecebong bernapas dengan apa? Suka main kecebong nggak waktu kecil? Tapi sekarang sudah besar kalian. Kecebong waktu masih kecil napas dengan insang di luar sini ya. Berbentuk lembaran tipis kulitnya. Bagus dibuat warna-warni ya. aliran air masuk dari mulut ikan. Ya. Jadi saat mulutnya membuka, air masuk, kemudian tutup
menyampaikan hasil pekerjaannya. Ayo, kelompok berapa dulu? Jangan takut ya. Harus percaya diri. Kalau salah pun tidak ada yang menunggu. Kita sama-sama belajar ya. Ayo kelompok siapa dulu? 1. Ya, kelompok 1 ayo. Ayo nak, ayo. Ayo. Ya. Boleh maju semua juga boleh. Ayo, ayo sayang, nggak ikut ya? Hai. Halo. Ayo. 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 Jangan malu, jangan takut, ya. Ya. Siapa yang memegang? Siapa yang? Ya. Ayo. Ya. Ayo. Siapa yang mananya bisa? Ayo, Sa. Besar suaranya. Kami dari kelompok 1 menyampaikan hasil pekerjaan kami. Ya, ayo. Alat pernapasan apa yang kalian buat itu? Alat pernapasan kaki. Oh, apa saja namanya itu? Ayo. Urin kaki, kakiles, Ayo. Itu saja ya. Nah, itu saja ya. Ya, itu saja. Ada yang mau bertanya gitu sama teman-teman? Enggak, ada yang mau bertanya? Nah, ada tuh sana. Kenapa Cantik menyukai tempat basah? Karena dia harus menjaga kulitnya agar tetap lembab dan tetap berlembut dan basah. Supaya apa? Supaya oksigen masuk. Oh, ngerti? Ya, jadi kata teman-temannya dari kelompok 1, kenapa cacing menyukai tempat basah? Supaya cacing mudah mengambil oksigen dari air ya.
air lewat situ disaring, lalu dia menyerap kandungan udara, ya. Sekali lagi keren. Jangan takut. Siapa lagi? Ayo kelompok 3. Jangan kalah dari kelompok 2. Ngapain kalah? Berani itu kan? Keren. Ayo sekali lagi, berani itu kan? Keren. Ayo. Ya. Ayo. Jangan sampai membelakangi ya. Jangan membelakangi temannya. Ya, yang besar suaranya biar didengar. Pegang pernapasan apa itu? Kamu aja, dia enggak berani. Ayo sayang. Perhatikan. Iya. Jalannya pernapasan pada serangga adalah udara terus masuk tubuh serangga melalui sternum. Udara mengalir melalui trachea. Udara kemudian mengalir menuju bola. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada trakeola. Karbon dioksida keluar dan melalui trakeola dan trachea lalu ke trachea. Iya. Ada yang mau bertanya? Ayo. Itu temannya bertanya, ada yang mau bertanya? Tanya. Apa nama lubang udara di permukaan tubuh serangga? Namanya spirakel. Benar nggak? Ayo, kelompok 1. Benar nggak? Benar. Nah, lubang udara di dalam tubuh serangga itu katanya namanya spirakel. Iya, ini dia tadi kan lubang udara itu ada di sekujur tubuh serangga kecil. Namanya spirakel. Jadi udara masuk ke situ ke trakea, ya. Nah, sekarang kelompok berapa? 4. Ayo, maju. Nah, 3 mereka nih. Berani-berani nih, kecil-kecil juga. Pasti keren nih. Ayo, perhatikan temannya, perhatikan. Jangan sibuk sendiri ya. Ayo, anak-anakku yang cantik, yang ganteng. Ayo perhatikan temannya. Ayo, Dari silakan. kelompok 4 menyampaikan hasil pekerjaan sama kami. Ini cecego, dia bernapas menggunakan sesar. Saat dewasa, dia bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Iya, itu saja. Siapa yang mau bertanya? Saat dewasa, katak bernapas menggunakan apa? Saat dewasa, katak bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Iya, benar ya? Benar nggak? Benar. Ada kalian lihat tadi di video? Ada. Di buku juga? Ada. Jadi kalau dewasa, katak itu bernapas dengan paru-paru dan kulitnya. Boleh duduk. Pintar nggak ya? Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Caranya. Sekarang kelompok 5. Silakan. Ya, kelompok 5. Ayo yang lainnya berkaca.
tadi menggambar, mewarnai. Buat ibu semuanya sudah bagus. Kemudian yang maju tadi ke depan, berani-berani juga. Hebat semua. Belajar lagi untuk lebih memberanikan diri, jangan gugup, jangan takut salah ya. Nah, dari yang kita buat tadi ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan dari yang kita buat tadi? Dari membuat peta pikiran atau membuat organ pernapasan tadi, ada yang mau ditanyakan sama ibu? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, ayo. Tidak ada? Tidak ada. Kalau begitu, sekarang coba anak-anak bisa bagikan kertas evaluasinya. Ayo maju, bagikan kertas evaluasinya. Bagikan kertas evaluasinya. Bagikan satu-satu. Ya, bagikan satu-satu. Iya, dibagikan. Ya, ayo sekarang dikumpulkan. Nah, 2 orang saja yang menetapkan. Iya. Sudah semua? Ya. Sudah semua? Ya. Nah, kalau sudah, nah, dari pembelajaran kita tadi, ibu mau bertanya. Dari pelajaran kita tadi, ibu mau bertanya ya. Bagaimana pelajaran kita dari awal tadi? Ada yang kurang dalam ibu menyampaikan? Anak-anak suka? Suka. Kenapa suka? Ada menggambar, ada video. Nah, kalau begitu dari pembelajaran kita tadi, anak-anak bisa tidak menyimpulkan apa saja yang kita pelajari? Ayo. Apa saja tadi yang kita pelajari? Belajar apa kita tadi? Apa saja? Bagaimana? Membuat tadi ya, dalam peta pikiran berdasarkan organ. Kalau organ pernapasan tadi belajar apa saja? Apa saja?
Jawab, selesai.